Putri. Shalom semuanya. Jumpa lagi di dalam acara GIC kita. Edisi 13 September ya. Kita hari ini hari Selasa, dan setiap hari Selasa jam 19.30 kita mengadakan GIC Grow in Christ. Ya, sebuah komunitas yang dibentuk secara online, difasilitasi oleh Gereja IHK, terbuka untuk umum dan jemaat-jemaat IHK yang mau belajar untuk bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mari sama-sama kita akan memulai acara kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita awali dengan doa. Saya boleh minta Ci Iva untuk berdoa. Silakan Ci. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa untuk malam hari ini ya Bapa, kami boleh berkumpul dalam Zoom GIC ini ya Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, Engkau memberkati kami, bahkan teman-teman kami Engkau berkati yang belum hadir ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya acara Zoom ini ya Tuhan, dan Engkau memberkati setiap sharing yang akan diseringkan pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Baik, kita akan memulai. Silakan yang bertugas. Bertugas juga Ibu Iva, silakan. Ya, Pak. Yang terbaik
Korban syukur hatiku dipadamkan syukur seperti selamanya korban syukur ke tempat kudusmu Tuhan hatiku dipadamkan syukur sebab Tuhan baik selamanya dibawa korban syukur ke tempat kudusmu hatiku dipadamkan syukur sebab Tuhan baik selamanya sebab Tuhan baik selamanya sebab Tuhan baik. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus, kami terima kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus, Yesus, terima kasih Yesus. Yesus, 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 Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyempurnakan ya Tuhan, dan sebentar kami akan memulai sharing firman kami ya Tuhan, dan kami serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, silakan Bu Tri. Ya. Kedengaran suara saya? Kedengaran Bu Tri? Jelas Bu, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Salam teman-teman, selamat malam.
Pada malam hari ini kita bersama-sama mau membahas bahan GIC kita, tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan, kesempatan juga dalam acara GIC ini Tuhan untuk berkumpul, belajar Tuhan, mengenal firman-Mu, menjalankan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang berkata-kata atas firman-Mu ini melalui mulut lidah perkataan hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, sehingga sinar kemuliaan-Mu yang keluar memancar, menyinari hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang berkat, mujizat, dan daya magis ya. Sebagian pendukungnya ada di firman Tuhan di dalam kitab Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Ada juga di Injil Lukas 9 ayat 16 sampai 11. Dan yang terakhir kitab Wahyu 21 ayat 8. Mari kita baca dulu di dalam kitab Bilangan 6 ayat 24 demikian sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maksudnya di sini adalah mungkin teman-teman sebagian besar sudah tahu ya. Cuman mari kita bersama-sama belajar. Maksudnya adalah sebentar. Tuhan begitu mengasihi kita dengan menaruhkan berkat-berkat yang baru setiap hari di sepanjang kehidupan kita, dan berkat tidak hanya berupa materi saja, tetapi juga berkat meliputi berkat kesehatan, sebentar ada gangguan. Berkat kesehatan dan berkat keselamatan, perlindungan juga. Itu yang Tuhan curahkan terhadap kita. Bentar, ini apa namanya? Tulisannya lagi hilang. Kita lanjutkan. Ya, tadi kita sampai kepada berkat tidak hanya berupa materi saja, tetapi juga berkat merupakan melalui kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan sebagainya. Itu yang sehari-hari kita dapat dari Tuhan. Tetapi berkat materi hanya bersifat bonus yang pasti bakal mengikuti kita apabila kita terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Nya. Lalu kita lanjut, yang kedua yaitu mari kita baca di Injil Lukas 9 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang ke-17, dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Dan maksud ayat firman Tuhan di sini juga saya tulis, Tuhan membuat mujizat mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak untuk mereka yang mengikuti Yesus, dan masih tersisa 12 bakul. Adapun 3 alasan kenapa Tuhan lebih suka memberkati daripada menolong via mujizat. Hilang lagi. Sebentar, hilang lagi. Ya, adapun 3 alasan kenapa Tuhan lebih suka memberkati daripada menolong via mujizat, yaitu yang pertama,
berkat menghindari krisis. Mukjizat itu mengeluarkan kita dari krisis. Jadi di sini kita perlu tahu dulu ya definisi krisis. Krisis di sini mengarah kepada situasi yang tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Makanya Tuhan selalu mencurahkan berkat-berkat-Nya untuk kita biar kita terhindar dari krisis. Sedangkan mukjizat kita cuman kadang-kadang aja kita alami, dan mukjizat itu membantu kita keluar dari krisis. Yang kedua, berkat selalu jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan mukjizat. Mungkin di sini teman-teman merasakan ya bahwa begitu besar berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Tanpa berkat dari Tuhan, kita rasa kita nggak akan sanggup dan kuat menjalani hidup ini. Makanya berkat itu jumlahnya selalu lebih besar daripada mukjizat, karena saya juga percaya setiap kali kita pasti pernah mengalami atau mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Tapi itu bersifat kadang-kadang dan kita dapatkan menurut kehendak-Nya. Dan yang ketiga, mukjizat bersifat sementara. Sementara berkat bersifat permanen. Itu maksudnya mukjizat bersifat sementara itu karena mukjizat itu tergantung kehendak Tuhan, tidak semau-maunya kita. Sedangkan berkat bersifat permanen karena di kehidupan kita sehari-hari kita selalu merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan sebagainya. Itu semua termasuk berkat-berkat dari Tuhan yang bersifat permanen. Dan yang terakhir, yang magis ya, mari kita baca kitab Wahyu ayat 20, pasal 21 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maksud dari firman Tuhan di kitab Wahyu ini, Tuhan tidak menghendaki umat manusia berbuat sesuai yang tertulis di dalam kitab Wahyu tersebut. Tuhan menghendaki supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kadang manusia ingin memiliki hidup yang enak dan mengikuti bujukan duniawi seperti menyembah berhala, mendoakan, atau tetapi banyak orang yang menempuh jalan sesat yang Tuhan tidak. Jadi kesimpulannya yaitu iringan saling akan sesuatu perbuatan yang tidak disalah. Untuk melakukan firman Tuhan yang ada dalam kitab Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Tuntunan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita hari-hari, sehingga kita mudah dengan ayuan tipuan duniawi, karena itu merupakan sesuatu yang mau menjerumuskan kita. Amin. Demikian firman Tuhan, maksudnya bahan yang kita bahas. Selanjutnya silakan kepada hostnya, kalau ada kekurangan dalam pembahasan ini mohon ditambahin, dan kalau ada kata-kata yang kurang benar ya mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Makasih Bu Tri sudah menyampaikan, bahkan menambahkan dengan luar biasa bahan dari GIC kita pada hari ini. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini tidak ada yang terkagum-kagum maupun tidak ada yang tidak suka dengan sesuatu yang bersifat supranatural. Kan akan jauh lebih keren kalau sakitnya itu disembuhkan Tuhan secara ajaib daripada minum biogesik kan gitu ya.
Kalau sakit kepala minum biogesik sembuh, kayaknya kalau cerita di gereja juga gak keren gitu. Tapi kalau saya doa sama Tuhan, tiba-tiba muncul cahaya terang, lalu sakit kepala saya hilang. Itu kan kesannya jauh lebih keren dibandingkan dengan kalau kita sekedar minum obat atau pola hidup yang sehat. Nah, makanya dalam kehidupan kita secara manusiawi itu ada 3 hal yang supranatural yang menempel dengan keras dalam hidup kita. Ini semua tentang keputusan, Bapak Ibu. Yang pertama itu berkat, ya, berkat. Dan yang kedua itu mukjizat. Yang ketiga itu kuasa magic, ya, magic atau kuasa magis. Nah, semua 3 ini punya daya dobrak yang luar biasa. Tetapi kalau kita belajar dari apa yang sudah disiapkan oleh tim penyusun, di sini saya menangkap bahwa memang yang pertama itu modus operandinya Tuhan itu tidak suka memberkati kita dengan mujizat. Tuhan itu lebih suka memberkati kita dengan berkat. Makanya dimunculkan di situ ayat bilangan 24-26, dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Itu berkat, Bapak Ibu. Perlindungan setiap hari keluar masuk rumah, selamat itu berkat. Bu Iva motong rambut orang nggak somplak itu perlindungan Tuhan. Kan kalau kita pergi ke rumah orang lalu pulang pergi selamat itu berkat. Dan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia itu berkat, Bapak Ibu. Kasih karunia, anugerah keselamatan itu berkat. Mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera itu berkat, Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi orang lagi nggak ada duit, kita masih bisa menemukan damai sejahtera, itu berkat, ya. Jadi memang dalam hidup kita itu kita harus ngerti bahwa terlebih dahulu Tuhan ingin memberkati kita lewat berkat. Jadi cara kerjanya itu memenuhi kita dengan berkat dulu. Tuhan lebih suka menemui kita dalam berkat daripada Tuhan menemui kita dalam mujizat. Makanya kita harus ngerti di situ. Kenapa? Karena berarti kalau kita sudah bertemu Tuhan lewat Wah, internetnya ini. Gangguannya. Oke. Welcome back. Jadi Bapak Ibu, kalau memang sampai Tuhan harus berjumpa dengan kita lewat mujizat, yaitu sudah kadung masuk dalam krisis, dan sebenarnya itu bukan apa yang Tuhan mau gitu ya. Jadi memang kalau sampai harus terjadi ngasih makan 5.000 orang laki-laki dan sisa 12 bakul, yaitu sifatnya insidentil. Tuhan hanya menyelesaikan persoalan yang ada, makanya dituliskan di situ kenapa Tuhan lebih suka dalam persoalan. Yang kedua, berkat itu selalu jumlahnya lebih besar. Bayangkan kalau kita bisa hidup sehat, maka kita punya uang sehat itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan uang sakit kita. Ada satu halo Bapak Ibu? Ya, lanjut. Bapak Ibu. Ya, lanjutkan, Pastor. Tunggu sebentar, Pak. Saya tukar ini dulu. Ini apakah terdengar? Soalnya gambarnya patah-patah ini. Bapak Ibu. Ya, bagus. Kedengaran kah suara saya? Kedengaran. Kedengaran ya. Ya. Ada satu peneliti yang menghitung oksigen dan nitrogen yang kita hirup setiap hari. Dalam kondisi sehat, Bapak Ibu, 1 bulan itu kita hirup oksigen dan nitrogen jumlahnya itu 8 miliar, Bapak Ibu.
30 hari loh, itu 8 miliar. Berarti sebenarnya kalau Tuhan memberkati kita dengan tabung oksigen waktu kita sakit COVID misalnya, atau kita lagi ada sakit radang paru-paru misalnya, lalu kita diberkati 3 miliar saja, loh, kita waktu sehat itu diberkati Tuhan luar biasa loh, sampai 8 miliar. Jadi sebenarnya berkat itu jumlahnya jauh lebih besar. Lalu yang ketiga, mukjizat itu sifatnya sementara ya. Kalau ada kanker paru-paru lalu disembuhkan Tuhan, ya besoknya kesembuhan itu nggak terjadi lagi. Kenapa ya? Karena sudah terjadi toh, sifatnya insidental. Sedangkan kalau berkat itu sifatnya permanen. Nah, dari dua ini saja ini sudah luar biasa sebenarnya. Walaupun mukjizat itu bukan rancangan Tuhan, tetapi terjadi juga toh dalam hidup kita. Nah, tetapi ada juga satu hal yang perlu dihindari, namanya magic. Ya, Pak Paulus Eko saya yakin jauh lebih paham tentang ini dibandingkan saya. Tetapi memang harus dihindari Bapak Ibu. Kalau seringkali waktu Tuhan diam, kan kita tahu ya jawaban doa ada 3. Ya, tidak, atau tunggu. Seringkali waktu Tuhan suruh kita nunggu, kita nggak sabar Bapak Ibu. Lalu kita coba cari alternatif lain. Bapak Ibu kalau pengobatan, kita cari alternatif nggak apa-apa. Misalnya kaki patah, nggak mau dioperasi, maunya dipijit. Lalu bawa ke guru singa di mana di Jakarta Timur untuk dipijit, yaitu namanya pijat alternatif. Tapi bukan berarti cari dukun atau tukang sihir. Karena nanti hasilnya justru apa? Dikatakan oleh Tuhan, Wahyu 21 ayat ke-8, itu adalah kematian yang kedua. Bapak Ibu, mati sekali aja itu udah Honghiam, Bapak Ibu, kalau bahasa Jermannya. Ini mati yang sampai yang kedua kali. Bahaya. Oleh karena itu, mari malam hari ini, tolong dipahami hati dari tim penyusun bahwa kita jaga diri kita untuk selalu hidup dalam berkat Tuhan. Ya, jauhi larangannya, ikuti perintahnya, kita hidup dalam berkat Tuhan. Tapi sekalipun tidak, Tuhan siapkan contingency plan atau rencana cadangan, namanya mujizat. Gitu. Selalu ada mujizat buat orang-orang yang membutuhkannya. Tetapi apa yang terjadi kalau Tuhan suruh kita nunggu, bahkan kalau mungkin Tuhan nggak sembuhkan, jangan cari pertolongan lain. Tetap berharap hanya pada Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Nah malam hari ini tentunya di hadapan kita selalu Tuhan hidangkan tiga kemungkinan ini. Nah, coba kita sharing bersama-sama, siapakah yang sudah merasakan berkat Tuhan, atau yang sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, atau yang hari ini sedang dihindarkan dari magic. Ya, puji Tuhan. Saya coba kembali dulu kepada sang pembawa firman malam hari ini. Putri, bagaimana pengalamanmu? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo, Putri. Ya, saya sih tadi sebenarnya pada akhir pembawaan makalah tadi saya mau kesaksian waktu dulu masih Kristen KTP. Dulu kan saya punya mobil angkutan kan ada 3. Nah, kan saya punya keluarga di Jogja itu kan masih ada kejuannya. Maksudnya dalam hal kejuan itu ada juga kerjasama sama supranatural gitu loh. Jadi biasa kan orang dulu orang Jawa itu kalau punya bisnis kadang pakai yang namanya berlian kayak apa kayak yang pakai begitu. Kami saya itu tergiur. Nah, dia ajak saya pulang ke Jogja itu. Jadi kita sama kakak saya terus dibawa ke tempat temen. Kata mobilmu harus dikasih berlian biar adanya gitu. Untuk dan pas malamnya dipasang berlian ke situ. Dan itu memang nggak gratis, Pastor. Envelopin ruangan ke kakak ipar saya itu. Jadi pagi siangnya tabrakan, total rusak parah, ringsek. Nah dari situ saya kan dia kan juga gerejanya kan kita kan beda, dia di HBP kita karismatik.
yang imannya kurang sedikit. Sebenarnya duluan di Tuhan kan, saya kan baru cuma kalau nama Tuhan saya mau mencari kebenaran-Mu, mana yang Tuhan tetap pimpin saya, kekuatan iman mas saya ini saya hibur saya kan dia sempat marah sama Tuhan, kecewa kan, dia sempat ngomel-ngomel Tuhan, kenapa seperti ini, aku sudah mengenal kamu, aku sudah terus, aku sudah pokoknya melakukan apa yang diajar ke situ. Kalau melakukan kayak gini kan baru Tuhan sebenarnya kan. Jadi aku cuman intinya karena belum begitu mengenal Tuhan, jadi aku cuma ngasih penghiburan, nggak boleh marah-marah sampai boleh sewa. Jadi rasanya ya sederhana aja kayak begitu. Padahal nih kepala dibentuk-bentukin tembok kan, kalau satu mobil rusak biayanya udah berapa puluh juta kan itu. Padahal pemasukan nggak ada segitu. Jadi aman ya nggak dipasang-pasangin kayak begitu. Makanya aku bilang ini buktinya ya kalau bantu memang ada harapannya, jangan main-main. Jadi kita harus benar-benar baca firman itu harus kita jalankan walaupun sesulit apapun kita berusaha sembuh kita supaya jalannya firman Tuhan itu. Mungkin Tuhan kan melepaskan kita. Mungkin kalau ada kemauan kita untuk menjalani firman Tuhan itu dilakukan. Jadi dari situ saya sekarang nggak mau yang berhubungan kayak begitu. Nah, dari dulu semenjak pacaran memang suami saya tuh selalu di situ. Zaman dulu kan masih ada tuh SDS yang main togel ya. Iya, PTSB betul. Itu juga saya pernah ajak. Namanya benar-benar kayak yang di film-film gitu kan. Serem sampai merah gelap. Terus ada orang duduk di situ nanya nomornya berapa besok keluar. Benar kayak di film gitu. Dan mertua saya waktu saya sama suami saya ini dia nggak setuju sama saya karena dipikirnya orang Jawa tuh mainnya yang ke situ-situ. Jadi pikir suami saya guna-guna gitu kan. Kebenaran Tuhan itu kan pasti terbuka. Karena saya memang orangnya nggak yang gitu. Saya benar-benar hidup betul dengan kehendaknya lah, kemauan. Karena masih polos, masih lugu, jadi nggak main yang kayak gitu. Akhirnya mertua saya sebelum meninggal sempat ngucapin omongan, istrimu itu orang baik. Saya salah menilai dia, katanya. Disitulah terus meninggal. Ya itu kesaksian saya, bahwa kita nggak boleh menolak Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu benar dicurahkan ke kita tuh tiap hari selalu baru gitu loh. Cuman kadang kita manusia nggak menyadari berkat apa yang kayak nggak kita rasa itu sebenarnya sungguh berkat dari Tuhan yang terus-terusan gitu, yang hakiki lah ibaratnya terus dicurahkan ke kita. Itu aja sih, Pastor, cuman kasihan ini. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih. Jadi memang nggak perlu tanam-tanam berlian apa ya Bapak Ibu ya. Tanam biji salak aja biar nunggu pohon salak. Ya. Ya memang akhirnya pelajaran itu dibayar dengan harga yang mahal ya Bu Tri ya. Iya. Ya, apa you learn it the hard way lah. Ibu belajar itu dengan cara yang berat. Harus bayar puluhan juta untuk benerin mobilnya. Ya. Tapi jadi lebih pintar Bu. Kan kalau nggak ada noda nggak belajar katanya. Puji Tuhan. Saya juga hari ini diberkati sekali malam hari ini. Saya baru tahu kalau Civa itu bisa main gitar dan juga cukup berani untuk memuji Tuhan. Terima kasih Ibu Iva. Bagaimana mengenai hidupmu? Bagaimana apa mujizat, apa berkat, atau gimana? Ayo Bu cerita no Bu. Tapi tadi musiknya keren Bu, asik. Kayak Iwan Fals. Belajar Pak. Nggak lupa masih belajar. Bagus Bu, tapi sudah mantap, sudah berani itu Tuhan senang itu, saya yakin itu. Kalau Tuhan sendiri atas kehidupan saya sih luar biasa lah ya Pak ya. Mungkin bukan buat saya aja, buat Bapak dan juga teman-teman semuanya pasti itu ya kan. Tuhan menyertai saya, menuntun saya sampai sekarang itu bukan cuma menyertai, tapi bahkan sekali-kali Tuhan hajar saya, sekali-kali Tuhan hajar saya. Tapi ya
saya masih tetap belajar sih sampai sekarang untuk terus mengikuti apa yang maunya Tuhan, walau kadang-kadang tuh saya Tuhan dapat gini-gini amat sih, belum cukupkah apa yang Tuhan hajar saya, belum cukupkah gitu kan. Tapi kembali lagi saya ingat ada entah itu pepatah atau apa, kita akan terus belajar sampai pada akhirnya kita dipanggil gitu kan. Jadi kita itu nggak akan berhenti untuk belajar gitu. Dan ternyata apa yang saya dapat, apa yang yang Tuhan kasih ke saya itu bukan hanya dibelai-belai ibaratnya ini Tuhan berkatin ini, enggak, tapi serta-merta Tuhan itu memberkati sekaligus menghajar saya gitu, sampai kadang-kadang babak belur, saya sering kali seperti itu. Tapi puji Tuhannya ya, Tuhan itu setelah menghajar saya kayak seperti orang tua itu, kayak setelah menghajar anaknya Tuhan berikan kebaikan lagi, seperti kayak dilus gitu, dibaikin anaknya gitu, seperti itu. Tapi yang saya rasakan sampai sekarang, Tuhan itu bekerja luar biasa atas kehidupan saya, atas keluarga saya, dan juga atas apapun yang saya lakukan. Tuhan itu sangat luar biasa bekerja di dalam kehidupan saya. Itu aja sih Pak. Tapi yang dulu saya ingat sekali ya kan, waktu saya belum benar-benar jadi masuk ke gereja. Saya ingat dulu waktu itu Kovendi ya, mungkin kenalnya sama Kovendi juga lewat sosmed. Saya ingat sering diajak, yuk ikut JC gini-gini. Saya nggak pernah mau waktu itu. Tapi suatu kali saya mengikuti yang dulu dibilangnya, kalau sekarang JC, dulu waktu itu family altar kalau nggak salah. Nah itu saya ikut, dan di situ ada ketemu teman-teman yang baru. Dulu itu saya katrok banget gitu loh Pak. Katrok banget, bahkan saya minder banget untuk bergaul sama orang. Waktu itu kayak mau bergaul sama orang takut, karena selama saya belum kenal sama teman-teman yang sekarang terlebih-lebih ya, itu dulu saya itu takut untuk ketemu orang, takut bergaul sama orang. Ya pergaulan saya ya di lingkup-lingkup itu aja, lingkup keluarga. Benar-benar itu kalau flashback ke belakang itu, saya itu dulu bukan apa-apa gitu loh kan. Bukan apa-apa sama sekali. Itu kayak aduh, kalau lihat itu zaman dulu itu saya belum mengenal Tuhan. Aduh, kok gue gitu amat ya dulu gitu loh kan. Karena yang saya itu sekarang sampai lucu-lucu, kalau kan suka ada di medsos itu, kalau kita posting sesuatu itu pasti setahun yang lalu kamu posting ini, itu kan timbul lagi, muncul, dulu suka muncul, dan itu kayak status alay gitu, keluar gitu. Ya ampun, itu gue kayak itu saya kayak itu gitu kan, malu sendiri. Tapi puji Tuhannya, dengan Tuhan memilih saya untuk bergeser ke sini, misalnya ke gereja, menjadi percaya sama Tuhan. Tuhan itu mengubah saya dari pribadi yang boleh dibilang blow on ya, dari blow on jadi ya udah mendingan sih sekarang gitu kan. Dari blow on jadi dulu boleh dibilang nggak bisa bergaul, boleh dibilang malu untuk bergaul, minder untuk bergaul gitu kan. Tapi ya karena itulah yang saya bilang, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengajari, Tuhan membimbing, Tuhan juga menghajar. Terlebih itu Tuhan yang saya bilang nggak pernah nggak selalu kita itu dielus-elus gitu loh. Tapi sekali-kali Tuhan itu menghajar saya sampai ya kadang yang saya bilang tadi babak belur gitu kan. Babak belur dalam arti bukan luka, tapi sakit hati, tapi sakit hati, kecewa dan segala macam gitu. Semuanya dirasakan. Tapi dari situlah saya belajar kalau Tuhan sedang memproses saya, Tuhan sedang
membuat saya untuk menjadi lebih baik dari Sebelumnya. sebelumnya. Tuhan membuat saya lebih apa namanya? Kalau dibilang kalau kita main game itu naik level gitu loh. Ke checkpoint selanjutnya seperti itu. Ya, itu apa namanya? Pokoknya saya berterima kasih, bersyukur banget punya Tuhan yang dahsyat luar biasa ya. Amin. Pokoknya nggak bisa diutarakan. Kadang apa namanya saya melakukan sesuatu yang mungkin nggak Tuhan kehendaki, itu seperti kayak ada jangan kamu lakukan gitu, kayak seperti kayak itu, jangan kamu lakukan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu ya bukan berarti Tuhan yang bilang ke kuping saya jangan begitu, tapi dari ada yang menahan, jangan gitu loh. Kamu harus begini gitu loh. Kamu harus apa namanya? Pokoknya dibilangin jangan berlawanan dengan hati saya. Pokoknya saya nggak bisa ngutarain bahwa Tuhan itu luar biasa lah. Pokoknya dahsyat lah itu. Sampai sekarang Tuhan itu dahsyat, dan saya percaya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan itu dahsyat, luar biasa, baik banget. Nah itu aja, Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Ya, berarti kalau belajar dari apa yang di-sharingkan oleh Ci Iva ini, berarti jangan berhenti belajar ya, Bu ya. Iya. Setiap hari, waktu masih diberikan nafas untuk hidup, ya harus belajar. Terutama untuk apa? Belajarlah untuk menjaga hidup kita hanya dalam koridor berkat ya. Gitu. Jadi selalu dalam berkatnya Tuhan gitu, karena banyak orang juga hidup tapi kan asal-asalan, jadi nggak seperti Ci Iva. Kalau Ci Iva kan hidupnya dalam berkat Tuhan ya. Amin. Puji Tuhan. Tapi ada juga loh Bu, orang-orang lain yang hidupnya itu bukannya dalam berkat Tuhan, malah mencari murkanya Tuhan. Ya bersyukur, mari kita belajar, kita saling negor di GIC ini, saling tukar pikiran supaya hidupnya itu selalu dalam berkat Tuhan dan bukan kuasa yang lain. Puji Tuhan. Sukses terus ya Bu Iva ya. Puji Amin. Tuhan. Terima kasih Pak. Ini ada Pak Niki dan Bu Lydia. Shalom. Shalom. Charlton. Shalom Pak Pendeta. Mana istrinya itu? Ada di. Ya, ibu. Ya, ibu ini ya, ibu penginjil ini ya. Bisa di-sharingkan ini pasangan luar biasa tentang apa? Kita belajar hari ini. Tentunya saya yakin Ci Lydia dan Pak Niki ini kan sudah pernah hidup dalam berkat, juga pernah di mujizat ditolong Tuhan. Nah, bagaimana? Amin. Bagaimana dengan pengalamanmu? Kalau ini sih pengalaman saya ya, soalnya si Ibu Pendeta ini request ke saya untuk menceritakan yang dulu saya pernah sharing juga sih di GIC ya, tentang daya magis ya. Daya magis dulu saya minyak duyung Ko Charlton dulu pernah kan? Minyak duyung. Ya, apa namanya tuh? Bukannya ke gimana? Saya nggak ngelihat itu efeknya apa gitu. Jadi intinya itu tuh ya saya kena tipu gitu. Jadi ini minyak duyung yang punya daya magis begini, tapi nggak ada efeknya sama sekali. Jadi saya percaya sama sesuatu hal yang di luar Tuhan. Udah itu saya ketipu juga gitu. Pak Paulus juga bilang kan kalau itu mah palsu gitu, dan itu kalau misalnya asli saya nggak mungkin begini gitu, kata Pak Paulus. Saya pernah curhat juga sama Pak Paulus gitu. Nah dari situ kan apa namanya, saya dihajar gitu loh, habis-habisan sama Tuhan, semua habis saya, apa namanya, harta saya semua habis sampai nggak ada motor gitu, dan bener-bener dari nol lagi gitu. Dan terus kan saya kan minta didoain sama Pak Paulus kan. Nah, dikasih minyak urapan. Saya masih ingat waktu itu kepala saya botak, saya didoain sama Pak Paulus, terus dikasih minyak urapan di kepala saya. Nah dari kecil, dari bawah lagi saya mulai berusaha lagi, ada berkat, ada mukjizat ya. Salah satunya berkat dan mukjizat
dari Tuhan itu ya ini di sebelah saya ini. Ya kan, terus mukjizat Tuhan itu mengubah karakter saya, merubah sifat saya yang tadinya ke gereja itu cuman ya kebaktian aja. Nah kan sekarang ini kan saya kan diseret-seret sama istri untuk pelayanan kan. Yang dulunya saya nggak mau gitu pelayanan, cuman mau jadi jemaat aja, mulai dikit demi sedikit itu untuk membuka gitu. Cobalah pelayanan dari apa gitu. Misalnya kemarin dari Aser gitu kan, pokoknya dari awal lagi gitu. Nah itu cerita hidup saya. Puji Tuhan. Memang malam ini dari Bu Tri, lalu ke Bu Iva, lalu ke Pak Niki dan Bu Lydia, kita belajar tentang proses belajar ya. Proses belajar. Bagaimana belajar itu harus kita bayar dengan harga yang mahal. Ya puji Tuhannya kan Pak Niki ditipu pakai minyak duyung, dapatnya putri duyung. Iya. Waktu itu saya disuruh pakai di alis katanya ya. Katanya ya kalau ngobrol sama orang itu orang bakal terkesima sama saya. Jadi saya ngomong apa aja orang itu pasti selalu nurut gitu. Boro-boro nurut Pak, malah jadi jerawatan. Ini saya. Mendingan pakai Gatsby Pak. Ya makanya dari situ saya bukannya nggak percaya, cuman saya nggak mau percaya semua hal-hal daya magis gitulah. Jadi saya dari situ mulai saya percaya semua itu berkat dari Tuhan. Gitu. Nah kan contohnya gini. Pas abis itu motor saya ditarik sama dealer, saya nggak ada motor sama sekali, jadi saya nggak ada kerjaan waktu itu. Nah kan adik saya kan buka warung, jadi warungnya di Kalideres, saya tinggal di Cimone, saya nggak ada motor, saya harus ngangkot bolak-balik gitu. Tapi saya saya yakin gitu loh, saya udah maksudnya saya udah mengaku sama Tuhan, saya ini berdosa, saya sungguh-sungguh benar-benar berdosa gitu, melenceng dari Tuhan yang bukan daripadanya gitu kan, dari sesuatu yang sesat gitu. Nah saya jalanin semuanya sambil doa, sambil Tuhan kuatkan saya dan dalam nama Yesus itu kan mantra saya kan. Lama-lama saya nggak beli motor, tiba-tiba motor ada disediain. Saya nggak beli mobil, tiba-tiba mobil ada disediain gitu, dan itu semuanya nyata gitu. Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Bukan begitu ya? Bukan begitu ya? Tinggalin minyak duyung, dapat putih duyung. Iya, dapatnya putih duyung. Belajar dikit lagi dapat putra duyung nanti Pak. Amin. Ya memang begitu ya. Ya kita mesti ngucap syukur kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, karena memang iblis itu kan bisanya cuma niru Pak Niki, Bu Lydia. Jadi kalau di kerajaan Allah ada namanya hukum substitusi, di Indonesia juga ada. Kalau secara hukum prinsip hukum itu ada namanya prinsip hukum substitusi. Jadi istilahnya kalau kamu maling ayam itu sama dengan 2 bulan penjara, itu kan namanya hukum substitusi. Nah, di dalam kerajaan Allah itu berlaku hukum yang namanya hukum substitusi. Kalau kamu serahkan hidupmu taat sama perintahku, jauhi larangannya Tuhan, hidup baik-baik, nanti berkat ngalir dengan keras. Nah, iblis niru Pak, supaya niru cara kerjanya Tuhan. Tapi caranya nggak seperti Tuhan. Kalau Tuhan kan istilahnya beli putus ya. Kalau kamu ikut Tuhan, hidupnya baik-baik, Tuhan berkati. Lalu kalau kita bikin dosa kan berkat itu kan nggak ditarik sama Tuhan, dihabiskan lalu kamu nggak dapat yang baru lagi. Kalau iblis enggak. Oh mau kaya raya, iya. Oke, kamu kaya raya, saya kasih kamu kekayaan, tapi saya minta nyawa anakmu, atau saya minta kebahagiaanmu. Itu kan namanya hukum substitusi yang negatif kan gitu. Jadi memang iblis itu berusaha curi. Nah kita jangan ikuti cara kerjanya iblis. Cari berkat, cari karisma, cari berkat penampilan juga yang sejati dari Tuhan. Ya kan Pak Niki ya? Pak Niki kan berusaha orang kagum-kagum.
pakai di sini. Sekarang nggak perlu pakai begini, Tuhan Bapak ke gereja aja udah keren, ya kan? Rapi, jadi asyik. Itu saya senang Pak dengan perubahan Bapak juga dengan Ibu melayani Tuhan. Itu terpancar Pak. Orang yang melayani Tuhan memancarkan kemuliaan Tuhan, pasti itu. Sama aja kayak kita kalau jualan panci ya, memancarkan kemuliaan panci kan, panci di mana-mana terang, kena lampu, wah ya sama juga. Gitu, kita jualan martabak ya baunya bau martabak kan gitu. Jadi ya kalau kita mempertontonkan kemuliaan Tuhan ya kita juga dimuliakan oleh Tuhan. Makanya sekarang nggak perlu lagi minyak duyung. Nanti kalau enggak, firman Tuhan bilang kamu akan mengalami kematian yang kedua. Ngeri itu. Makanya kan mobil hilang, motor hilang, ditarik sama dealer. Waduh. Tapi begitu dekat sama Tuhan, dipulangkan semua ya. Amin. Tuhan berkati ya, puji Tuhan. Makasih ya, Pak Niki dan Bu Lydia terus jalan dalam terang Tuhan. Amin. Ucap syukur. Ini ada juga Pak David Ari, shalom Pak David. Ini Pak dosen ini. Saya ngomong panjang lebar, tadi ada Pak dosen ini gimana ini? Pak David Ari. Mungkin bisa bagikan beberapa hal Pak untuk kita, Pak David. Waduh, nih Pak David lagi conference dengan Venezuela ini kayaknya. Pak David, ya Pak David mungkin sedang ada kesibukan. Kita tunggu ya Pak David ya. Saya skip dulu nih. Ini mungkin ke Ko Hendri. Ko Hendri, Ciripka, sama DDL, gimana pengalamannya berjalan dalam berkat dan mujizat Tuhan? Skip dulu aja kok. Skip dulu ya, yang penting selalu hidup dalam berkat Tuhan ya. Ya. Puji Tuhan. Salam sama DDL, my friend. Oke, ini juga ada, tadi ada Pak Surudi, mana Pak Surudi? Keluar ya Pak Surudi ya. Oh ada Pak Surudi. Salam, hambanya. Ya, shalom hambanya. Coba tolong kita dibagikan beberapa hal ini terkait yang kita pelajari hari ini, Pak Surudi. Apa yang bisa dibantu dibagikan, Pak Surudi? Ya, saya menyimak dulu lah, Pastor. Karena saya percaya mujizat, berkat, ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran, saya percayalah semuanya menjadi bonus untuk setiap kita. Karena kita iring Tuhan, pasti Tuhan memberikan upah dan kebenarannya. Sehingga semakin hari ya kita semakin dipulihkan di dalam segala hal. Dan kita bisa mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena saya percayalah ketika kita punya niat untuk mencari wajah Tuhan, pasti kita akan mendapatkan. Terlebih lagi seperti pas hambanya bilang lah, ketika kita dagang panci, pasti kemuliaannya panci. Ketika kita dagang ayam, pasti kita bau ayam. Tetapi ketika kita mencari harum semerbaknya Tuhan, pasti kita menerima kemuliaan Tuhan. Seperti itulah, Pastor. Amin. Terima kasih, Pak Surudi ya. Terima kasih hambanya. Jadi, mari kita terus berjalan. Pagi ini kalau kita ngomong soal memulihkan hidup jemaat dari kuasa magik, ini Pak Surudi ini punya banyak pengalaman. Ya, saya berharap juga nih nanti mungkin dengan restu Pak Gembala nanti kita bikin kelas belajar Alkitabnya ini kita pindahkan ke onsite. Nanti biar Pak Surudi juga bisa sharing ini bagaimana pengalamannya. Supaya kita juga, ya karena itu perlu Pak. Karena di zaman akhir ini akan ada banyak orang itu cari kuasa gelap, cari kuasa magik. Kita perlu juga belajar bagaimana melepaskan sahabat kita, handai tolan kita dari kuasa kegelapan. Nantilah digodok dulu dengan Pak Gem. Nanti ada sharingnya, ada tutorialnya, ada landasan firmannya. Kita belajar teknik pelayanan pastoral praktis lah, ya kan? Bagaimana cara baptis, bagaimana cara pelepasan, ya itu nantilah Pak Surudi bisa ajar kita. Thank you Pak Surudi, salam buat keluarga besar. Ya, Tuhan berkati. Lalu ada juga Tuhan berkati, ada Pak Hendri Giovanni. Ya, salam Pastor.
Wah, selamat Ya, Pak seluruh- Henry. Sudah mendapat omongan. Ya, terima kasih Pak Gembala. Terima kasih. Oh, rupanya sudah ada momongan baby ya. Iya. Wah, selamat Pak. Tuhan berkati, Ya. itu berkat. Iya, luar biasa ini Mas. Berkatnya luar biasa. Terima Berkat, kasih. ya, dan juga nggak usah khawatir kalau bagaimana nanti ke depannya setiap anak itu punya berkatnya masing-masing. Puji Iya. Tuhan. Ya, mungkin di tengah-tengah kesibukannya mainan anak baru, iya. Apa yang mau di-sharingkan? Ya, saya mau apa ya? Mau nambahin dikit ya, mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, terutama juga tadi saya dengar semua kesaksian dari teman-teman kayak Putri, Ci Iva, sama sorry tadi Pak Niki ya. Jadi Pak Niki, ya. Ya, semuanya bagus-bagus, semuanya seperti itulah maksudnya. Jadi kalau memang pengalaman pribadi kita dalam hal pergumulan atau apapun ya kita bisa rasakan ya pengalaman pribadi, nggak bisa kata orang. Jadi pengalaman pribadi itulah yang membuat kita jadi mengerti maksud dan inti Tuhan. Saya nggak bisa lama-lama kayaknya karena anak saya nangis, jadi saya harus gendong nih, jadi sementara jadi bapak ini. Mohon maaf. Terima kasih, saya cuma mau ngucap terima kasih buat semuanya yang sudah dukung saya di sini, yang membantu saya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami ikut senang, Pak. Tapi kalau ikut ngomong bayi nanti saya pikir-pikir dulu ya, Pak. Karena repot ya. Yang penting selamat menikmati masa-masa bergadang Anda. Berkat itu, berkat. Puji Tuhan. Saya tutup terakhir dengan sahabat saya ini, pastor yang luar biasa, Pastor Santo. Shalom, Pastor Santo. Ya, shalom, Where are Pak. you? Shalom. Shalom. Ya, shalom. Silakan Pak, apabila ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan. Ya, saya sedikit sharing mengenai berkat dan mujizat. Semua orang berkat dan mujizat itu bagi orang yang percaya itu pasti ada. Nah, yang menjadikan berkat itu ada seperti apa gitu, maksudnya bisa terjadi karena apa? Pernah Bapak mengatakan, Pak Paulus, Pak Gembala, seberapa besar berkat kamu dapat, perubahan karakter kamu sebesar itu. Nah, yang dimaksud menurut saya berkat itu terjadi, mujizat juga terjadi, itu karena apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Ya, kesukaan Tuhan apa? Perintah Tuhan, larangan Tuhan. Jadi menurut saya berkat itu sekarang ini juga kita dapat berkat, kita kesehatan. Jadi ya perubahan karakter yang tadinya kurang baik, yang tadinya sering mungkin egoisnya tinggi, menjadi lebih baik. Nah, itu kan merupakan suatu perintah Tuhan. Nah, menurut saya berkat itu adalah terjadi apabila kita melakukan perintah Tuhan, yaitu kesukaan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan, Allah memberkati orang yang mengasihi Dia. Semua orang mengasihi Dia, tapi apakah semua orang melakukan perintah Tuhan? Gitu. Menurut saya sih tambahan seperti itu. Begitu juga dengan mujizat. Seperti 10 orang buta ya Pak ya, datang kepada Yesus. Orang percaya kepada Yesus, tapi apakah semua datang? Tidak. Cuma satu yang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah menurut saya berkat itu terjadi apabila kita melakukan perintah Tuhan, yaitu kesukaan Tuhan, bukan kesukaan kita manusia. Betul. Itu aja sih Pak.
Terima kasih. Betul. Tuhan Yesus Tidak memberkati. ada yang ditanyakan ya kali ini ya Pak Santo ya. Nggak ada, Pak. Jadi memang Bapak Ibu, manusia itu selalu berhubungan dengan keputusan ya. Jadi K yang pertama itu keputusan Bapak Ibu. Keputusan seperti apa yang kamu mau ambil? Lalu K yang kedua itu kehendak. Kehendak mana yang kamu mau puaskan? Kehendakmu atau kehendaknya Tuhan? Nah itu. Jadi yang pertama perhatikanlah keputusanmu, ya kan? Yang kedua, perhatikanlah kehendak. Kehendak siapa yang mau kau puaskan? Yang ketiga, kehidupan. Bentuk kehidupan seperti apa yang kau dambakan? Gitu loh. Kalau memang kita mau mendambakan hidup dengan berkat, nggak ada krisis, Tuhan berkati, Tuhan jagai, hidup dalam kebenaran, tetap ditegur Tuhan, tapi tidak mengalami krisis. Bisa nggak? Bisa. Bisa sekali. Kayak Henok itu nggak mengalami masalah kematian, langsung diangkat ke surga. Bisa. Ada juga manusia tanpa masalah seperti itu, ada. Nah, lalu, saya bagaimana? Ya, memutuskan untuk hidup selalu dalam kehendak Tuhan. Jadi 3K, Bapak Ibu. Kalau pelayanan itu juga 3K. Kalau ya ini sharing aja. Kalau kita masuk pelayanan, maka ketua sinode, koordinator wilayah, gembala sidang itu tentukan 3K. Keluarga, keuangan, karakter, ya kan? Itu yang dinilai. Bagaimana keuanganmu? Bagaimana keluargamu? Bagaimana karakter? Di hadapan Tuhan, waktu kita mau diberkati atau tidak, ditentukan oleh 3. 1, keputusanmu. Yang kedua, kehendakmu. Atau kehendak Tuhan yang mau dipenuhi. Yang ketiga, kehidupan. Bentuk kehidupan seperti apa yang kau dambakan. Kalau mendambakan hidup penuh dengan berkat dan pimpinan Tuhan, jauhi larangannya, ikuti perintahnya, penuhi kehendaknya, senangkan Tuhan. Gitu. Jadi kayak tadi Bu Iva, walaupun main gitarmu sederhana Bu, tapi kalau saya yakin itu Tuhan disenangkan. Kenapa? Loh, saya aja sebagai manusia loh, saya manusia loh. Saya disenangkan, apalagi Tuhan. Tuhan itu mungkin di sorga itu sambil goyang-goyang kepala sedikit, nikmat juga genjrengannya. Nah, seperti itulah. Terkadang kita pikir harus sesuatu yang maksimal, sesuatu yang mewah, sound system ratusan miliar, baru Tuhan senang. Enggak juga. Gitar kopong harga 300.000, nyanyi pakai daster di hadapan hamba-hamba, teman-teman seiman, ya Tuhan senang. Gitu. Jadi tergantung keputusanmu, kehendak mana yang mau kau penuhi, kehidupan seperti apa yang mau kita nikmati. Ya kalau mau hidupnya kayanya cepat, korupsi, kalau enggak maling. Tapi yang masuk penjara juga cepat. Gitu. Jadi marilah Bapak Ibu ya, perhatikan 3 hal ini. Saya percaya berkat Tuhan dekat dengan kita. Yang penting, jangan sampai kita tukar guling hidup kita dengan magic. Itu nggak boleh. Ya. Itu sesuatu yang supranatural, sifatnya cepat, instan, tetapi nggak bagus. Ya Bapak Ibu ya. Saya serahkan malam hari ini kembali kepada Pastor Fendi untuk memberikan kesimpulan, dan juga Pak Gembala untuk sedikit mengarahkan kita. Ya, Tuhan berkati kita semua. Thank you, Pastor Charlton. Mungkin Pak Gem dulu ya. Silakan Pak Gem. Oke, puji Tuhan luar biasa, teman-teman. 3 hal ya kita belajar tentang mujizat, berkat, dan magic atau daya magic. Daya itu kekuatan. Magic itu magis. Magis itu sesuatu yang sebetulnya magic itu dibagi 2 ya. Supranatural atau magic itu secara harafiah itu bersifat positif dan yang bersifat negatif. Yang bersifat negatif yang jelas dari kuasa kegelapan. Tapi kalau yang bersifat positif, ya kita tidak layak lah ngomong firman itu magic atau magis ya. Tetapi sebetulnya kalau per definisi masuk dalam hitungan itu ya. Nah, kita tidak memberlakukan itu, tetapi kita memberlakukan bahwa firman itu adalah satu revelation.
Nah, tentang mujizat dan berkat sendiri, mujizat itu Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya ya. Jadi pengiringan kita kepada Tuhan Yesus tanpa mujizat itu hanya seperti kita makan kesia-siaan gitu ya, makan sebuah makanan tapi tidak sedap begitu. Jadi mujizat itu Tuhan berikan untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, saya mau ingatkan, tapi banyak juga orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang menjual mujizat ini bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, itu persoalannya. Itu cerita lain. Tetapi pada dasarnya Tuhan berikan mujizat itu untuk menyatakan kemuliaannya kepada dunia, ya, bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, itu yang pertama, fungsi mujizat. Lalu yang kedua, untuk menolong seseorang itu supaya dia memiliki iman. Nah, makanya sering sekali saya ngomong iman itu bukan punya kita. Iman itu barang pinjaman. Salah satu contoh saya, Iva, Ibu Tri. Itu dulu orang yang tidak percaya Tuhan. Henry Giovanni, nggak percaya Tuhan. Ya, saya juga sampaikan selamat ya, Henry Giovanni dan keluarga sudah diberkati Tuhan dengan satu momongan lagi. Kita nanti berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik dalam keluarga Henry Giovanni ya. Nah, kembali lagi. Jadi tentang mujizat itu terjadi supaya orang yang diberi mujizat itu imannya tambah kuat ya, atau dulunya tidak percaya lalu karena dapat mujizat dia beriman ya, dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, itu fungsi dari mujizat. Nah, ini kalau kita biarkan terus ya, tidak ada satu pertumbuhan rohani, maka orang pergi ke gereja itu hanya cari mujizat. Orang pergi ke gereja itu hanya cari berkat ya, padahal kata berkat sendiri itu adalah perkataan ilahi. Ya, saya ulangi ya. Berkat itu definisinya adalah perkataan ilahi di mana dikatakan oleh seseorang yang imam atau seseorang yang dianggap dituakan atau orang yang hamba Tuhan, atau kalau di gereja Katolik ya pastor, ya suster, romo gitu ya. Dan dia tuh memperkatakan perkataan ilahi yang atas dasar firman, lalu orang yang mendengar itu mengaminkan. Nah, itu sebetulnya berkat itu dari situ. Ketika dia aminkan, maka yang dia aminkan itu jadi. Salah satu contoh misalnya, segala pekerjaanmu akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Lalu kita mengaminkan, amin. Nah, pada waktu kita ngomong amin, sesuai dengan iman kita, sesuai dengan keyakinan kita, jadi pekerjaan kita diberkati. Kamu sembuh segala sakit penyakitmu, amin. Nah, pada waktu kita mengaminkan, maka terjadi. Gitu. Itu sebetulnya berkat. Nah, di dalam berkat sendiri, masih ingat khotbah saya, di dalam berkat itu ada rezeki, ya, karena rezeki itu harus dibedakan dengan berkat. Nah, sekarang ini kalau kita ngomong berkat itu konotasinya mobil, uang, rumah, tabungan, emas, berlian. Sebentar, ini ada telepon masuk. Oh, nah ini teleponnya orang tidak jelas. Jadi kalau kita mengejar rezeki, maka kita akan kehilangan berkat. Ya, dan orang yang hanya mengejar rezeki pasti dia akan meninggalkan norma-norma kehidupan. Yang tadi Pastor Satan berkata, korupsi, bahkan yang ketiga, orang kalau hanya mengejar rezeki, dia akan menghalalkan cara seperti Putri tadi, ya, pasang berlian. Coba berliannya itu dijual terus dipakai kita makan-makan gitu kan lumayan ya. Jadi itu namanya daya magic. Orang mengejar rezeki, akhirnya dia terjebak pada magis atau magic, cari pesugihan, cari piara tuyul, ya, cari onggoinggi, cari Ratu Pantai Selatan, segala macam, ya, babi ngepet dan seterusnya. Dia menghalalkan karena yang dikejar itu rezeki. Tetapi kalau kita mengejar berkat, ya, Alkitab tuh ngomong begini ya, kita harus ingat ini ya. Alkitab tuh ngomong bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, kata semuanya itu, kalau kita mencari Tuhan dengan kebenarannya, di dalam Tuhan ada berkat, di dalam Tuhan ada perkataan ilahi, di dalam Tuhan ada kuasa firman, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada yang jiwanya terganggu dipulihkan Tuhan. Nah, pada waktu kita mengaminkan, bukan hanya kebutuhan itu, tapi Tuhan memberikan rezeki, memberikan keturunan,
masa depan yang baik, memberikan damai sejahtera, memberikan segala macam, ya. Makanya Alkitab juga berkata bahwa di dalam berkat yang datang dari Tuhan itu tidak ada persoalan. No trouble to it. Jadi di dalam yang Tuhan berikan kepada kita, rezeki yang kita terima itu tidak mendatangkan masalah. Ya, karena setan pun juga bisa memberikan kita kekayaan, bisa memberikan kesembuhan, bisa memberikan kepada kita itu seperti dukun, menyembuhkan banyak orang, ya, membuat kita ini terkenal. Beberapa waktu yang lalu saya itu mendatangi resepsi pernikahan, ya. Lalu saya melihat tampilan seorang penyanyi, ya. Sebetulnya suaranya bagus banget, sangat bagus, ya. Tapi saya lihat ini orang pakai susuk ini, ya. Orang ini pakai susuk, jadi susuknya dipasang di sini, di bibir, atas bawah, di pipi, ya, gitu. Saya lihat sekali. Kenapa bisa melihat ini bagian daripada masa lalu saya. Jadi saya ngomong dengan teman saya di samping saya. Itu orang mestinya nggak usah pakai susuk, itu suaranya sudah bagus, ya. Terus dia bilang, Pak Pendeta tengking aja itu. Saya bilang kalau si tengking sekarang ya besok nggak ada yang undang dia dong, kecuali dia percaya sama Tuhan Yesus. Nah, itu bagian daripada orang yang tidak percaya diri, orang yang hanya mengejar duniawi, orang yang hanya mengejar materi, orang yang mengejar bukan berkat tetapi rezeki, sehingga menghalalkan semua cara. Ya, jadi harap dibedakan. Mujizat, saya ulangi, mujizat itu penting. Mujizat dipakai Tuhan untuk menyatakan siapa yang kita sembah. Yang kedua, mujizat itu penting untuk menumbuhkan iman. Ya, kalau imannya sudah tumbuh, ya, untuk menguatkan iman, ya. Dan saya tambah yang ketiga, ya, supaya penerima mujizat ini bisa menyaksikan kepada orang lain bahwa Yesus Tuhan itu kuasanya tidak pernah berubah, ya. Nah, tentang berkat, ingat, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya jangan cari rezeki, tapi cari berkat. Ketika orang cari rezeki, maka kita akan terjebak pada magic, ya, pada daya magic itu tadi. Tapi kalau kita cari berkat, di dalam berkat ada rezeki. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Gem, terima kasih Pastor Charlton yang sudah membawa kita dalam tahapan terakhir, ya. Kita mau berdoa. Mungkin teman-teman yang ada di grup, yang ada di Zoom, ya, secara live, mungkin kalau ada yang mau ada permohonan doa selain Ko Hendri Giovanni, mungkin bisa menuliskan di chat, ya. Nanti kita sama-sama berdoa. Mungkin saya masih nunggu. Saya masih ada siapa nih? Namanya anaknya Hendy siapa ya? Ditulis nanti kita doakan sama-sama. Saya nggak hafal, ya. Aku juga lupa. Hendy ditulis saja namanya coba di kolom chat. Ini siapa? Mana Hendy-nya? Ada Koniki sama Cili dia, ya. Oke. Oh, ini. So, Alkael Giovanni Lim. Wow. Oke. Tadi ada Pastor Rudy, ya, kayaknya. Pastor Rudy bisa pimpin kita dalam doa syafaat, mungkin. Doa berkat Pak Gem. Ya, sekaligus Pastor Rudy doakan keluarga Hendrik Giovanni, ya, dan anaknya Alkael Giovanni Lim. Pastor Rudy-nya masih ada? Masih. Ya, buat teman-teman yang lain, silahkan, ya, nggak masalah, ya. Bisa sambil kita tunggu. Pak Pendeta Rudi. Tuh, kok ada kuku? Saya lupa mute, Pak. Maaf, Pak. Saya kira. Wah, nih sepertinya lagi di toilet. Oh, siap.
Sudah digantikan siapa, Pak Santo? Oke, baik. Pak Santo bisa gantikan Pak Rudi. Bisa bantu-bantu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di malam hari ini yang begitu indah ya Tuhan, di mana kami belajar mengenai berkat, mujizat, dan daya magis ya Tuhan. Terima kasih apa yang kami sharingkan dalam firman Tuhan ini, mengupayakan kami untuk menguatkan iman kembali kami, teguh iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau melakukannya apa yang menjadi kehendak Engkau Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua, memberkati setiap pelayan-pelayan kami ya Tuhan, baik dari puji-pujian Cipa, Engkau memberkatinya ya Tuhan dengan luar biasanya ya Tuhan. Terima kasih, berkati untuk kesehatannya, apapun yang dia lakukan ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati untuk Bapak Gembala kami, Bapak Paulus Eko Dianto ya Tuhan, berkat-Mu juga untuk beliau dalam kesehatannya, berkati dalam setiap pelayanannya, berkati juga untuk kesehatan keluarganya ya Tuhan. Apa yang dia kerjakan ya Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayan-pelayan Kau Fendi ya Tuhan, Pastor Chaten, memberkati ya Tuhan untuk dalam setiap pelayanannya Tuhan. Apa yang Engkau kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan Yesus, memberkati untuk semuanya ya Bapa. Terima kasih apa yang kami lakukan ini ya Tuhan, biarlah pelayanan kami terus lebih giat lagi, lebih melakukan fokus kepada Engkau Tuhan, bukan fokus kepada keinginan pribadi kami ya Tuhan. Sebab kami telah mengasihi Engkau dan Engkau telah mengasihi kami ya Tuhan, bahwa dosa-dosa kami telah tebus dibayar lunas di atas kayu salib di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara seiman kami Henry Giovanni ya Tuhan, di mana berkat-Nya melimpah ya Tuhan, dia dikaruniakan seorang anak yang bernama Alkael Giovanni Lim ya Tuhan. Biarlah anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Biarlah anak ini selalu menghormati orang tuanya. Dan anak ini bertumbuh dewasa, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam keluarganya, bertumbuh di dalam keluarga besar di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya keluarga ini selalu diberkati di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah Tuhan melewati Zoom Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami, Pak keluarga Niki dan Nitia ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya ya Tuhan, yang dia lakukan ya Tuhan, kami percaya dalam pelayanannya Tuhan, Tuhan menguatkan Tuhan, Tuhan tambahkan ya Tuhan, apa yang menjadi impiannya, apa yang menjadi pelakuannya dia Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, Tuhan juga buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus hanya Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu juga melimpah ya Tuhan bagi kami semua ya Tuhan yang mengikuti secara Zoom ini Tuhan atau recording ya Tuhan. Tuhan tambahkan iman kami ya Tuhan untuk melakukan Tuhan dalam pelayanan kami terus bertambah ya Tuhan untuk pekerjaan Engkau Tuhan, bukan mencari kesombongan pribadi atau keinginan pribadi kami Tuhan. Kami melakukan ini ya Tuhan dengan segenap hati kami ya Tuhan, bahwa kami telah dinyatakan oleh kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah ya Tuhan, kami akan perkatakan kata iman kami.
Mari teman-teman semua angkat tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya saya penuh dengan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan apa yang kami perkatakan dengan teguh iman kami, dan kami percaya Tuhan mujizat berkat itu terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri, kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus melalui hamba-Nya. Bapak, kami bersyukur sebelum kami mengangkat tangan kami dan menerima berkat, kami ingat Pak Lewi. Tuhan jamah dengan kuasa anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan kesembuhannya, dan Tuhan angkat sakit penyakitnya, berikan kemampuan, kekuatan iman, untuk terus percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat terjadi. Dan sekali lagi berdoa buat Alkael Giovanni Lim, yang baru lahir, Tuhan, biarlah dia bertumbuh, jasmani, rohani, dan jiwani sehat. Tidak ada gangguan apapun, dan yang datang bukan daripada Bapa di surga, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga ingat untuk anak daripada Pastor Rudi Wijaya, Karen, yang ada di Bandung, yang melanjutkan studinya, kuliah jauh dari orang tua. Amin. Ada Tuhan yang dekat dengan dia. Dalam nama Yesus, kami percaya, bukan hanya Engkau di luar memimpin, tetapi Engkau di dalam, Karen, yang akan terus menuntun anakmu ini, sehingga setiap apa yang dikerjakan di dalam studinya, dalam kuliahnya, menjadi berhasil, sehingga satu hari kelak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, melayani Tuhan seumur hidupnya, dan menjadi kepala, bukan jadi ekor, naik terus tidak pernah turun. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami mengangkat kedua tangan kami. Terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, jadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, terus naik dan tidak pernah turun, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat Berkati. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Gam. Terima kasih Jiva. Terima kasih Putri. Terima kasih semua. Atas firman-Nya. Memberkati semuanya. Lydia, Koniki, Tuhan Yesus memberkati. Henry, Giovanni, puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala.